Kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Maka Yosafat, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa, ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah, ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya, dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula, ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Netaneel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Eli, Sama, dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda, ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar keturunan, inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia, Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia, Amasya bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yozabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk
berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Demikian. Ya, silakan Bu Salma lanjutkan. Saya 18 akan membaca ayat 1 ayat sampai 16 17. sampai 17 ya Pak. Ya, Baik. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing, domba, dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, Raja Israel, kepada Yosafat, Raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu pada firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya, "Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera." Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat penggirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekiah bin Kena'a membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik-baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Tapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" ya silakan Bu Cinta lanjutkan. Ya,
Saya teruskan. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu, tampillah Zedekia bin Kenaana. Ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta, berhadapan dengan orang Aram itu. Sampai petang, ia mati ketika matahari terbenam. Demikian pembacaan. Ya, silakan Saudari Naomi. Saya akan membacakan dari 2 Yohanes pasal 1 sampai selesai. Ya. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, anak Bapa yang menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu,
bukan seolah-olah aku menuliskan perintah bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana kamu telah dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat dan muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukan dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Amin. Iya, terima kasih untuk para rektor, Ibu Neliana, Ibu Salma, Ibu Cinta, dan Saudari Naomi. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Yosafat. Silakan Pastor Paul. Tolong ditampilkan 2 Yohanes 1 ayat 9, 10, 11 dikasih warna. Ya, hari ini judulnya Yehosafat. Ya, Yehosafat. Ya, saya baca dulu ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ya, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saudara, tolong lihat lagi kemarin pertanyaannya Bro Weli di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-14. Ayat ke-15 dan 16 ya. 1 Yohanes 4 ayat 15 dan 16. Nanti kita balik lagi ke 2 Yohanes 1 ya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Oke, balik 2 Yohanes 1 ayat 9. Luar biasa ya, ini ayatnya nih saudara ya. Ya, tadi ya. Lihat ayat yang ke-8. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Ya,
Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi ayat tadi 1 Yohanes 4 ayat 15-16, ini sebenarnya ini 2 Yohanes 1 ayat 9. Apakah ajaran itu? Apakah tinggal di dalam Bapa, dengan dalam Allah, memiliki Allah? Artinya apa, saudara? Tinggal di dalam kasih Kristus, saudara tadi ya. Lalu ada orang-orang yang dulu ada di dalam kasih Kristus, lalu dia meninggalkan. Bahasa orang beragama namanya murtad. Ya, tetapi kata murtad itu adalah kalau dia meninggalkan organisasi agama, saudara. Masalahnya banyak orang Kristen, ya, dia tidak murtad, saudara, secara agama. Tetapi dia sebenarnya apa? Dia tidak tinggal di dalam kasih Allah. Hidupnya penuh dengan kemarahan, kebencian. Ya, sebenarnya apa sih yang namanya menjadi pengikut Kristus? Artinya kan Anda hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya. Kalau orang beragama Kristen, yang namanya hidup pengikut Kristus, tergantung Kristennya yang mana nih. Nah, kan begitu, saudara. Trinitas, berarti Anda bukan Trinitas, kamu orang sesat. Maka ayat 10 berlaku. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran Trinitas, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Karena dia ajarannya adalah Trinitas. Kalau dia ajarannya oneness, sama. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya karena dia tidak membawa ajaran oneness Sabelian. Kalau dia Unitarian, saksi Yehova, paling getol nih saksi Yehova, dan itu dilakukan dengan ini ya, dengan konsisten ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran Unitarian, saksi Yehova, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi Anda, kalau keluargamu saksi Yehova, lalu tiba-tiba dia nggak jadi pengikut saksi Yehova lagi, loh, orang tuanya mati aja nggak boleh datang, saudara. Ya, nggak boleh datang. Wah, itu terjadi ya di Belanda ya. Dikucilkan ya akhirnya ya. Sama komunitasnya. Nah, karena apa? Karena dia berpikirnya disebut dengan ajaran ini adalah tadi dogma tadi Trinitas Oneness Unitarian. Ya, Katolik. Ini kalau sudah tidak Katolik lagi, ya kan? Kalau sudah ini dulu dari reform nih, sekarang udah nggak reform lagi. Ngeri sekali, saudara ya. Padahal ayat 9 tadi lagi cerita 1 Yohanes 4 ayat 15-16. Jelas banget ya. Kan sama-sama koneksi. Apa yang dimaksud tinggal di dalam ajaran Kristus? Mengasihi, saudara. Kalau orang itu tidak mengasihi, kalau orang itu penuh dengan kebencian, Anda jangan deket-deket. Nah, intinya gitu, simpel ya. Karena banyak di zamannya Yohanes, mereka munafik, saudara. Mereka ngaku diri Kristen, ya, tetapi mereka tidak mempraktekkan kasih. Saudara tahu bahwa di zamannya Yesus, ya, di zamannya Yesus sampai tahun 300, bahasa yang sangat membedakan orang Kristen dengan yang lainnya adalah apa? Kasih, saudara. Anda bayangin kerasnya kota Jakarta, saudara ya. Kalau tiba-tiba ada orang yang memiliki kasih dengan konsisten, dia pasti Kristen, saudara. Kalau sekarang humanisme sudah di mana-mana, saudara ya. Tapi di zaman itu nggak ada. Misalnya tiba-tiba Anda lagi jalan ya, lagi jalan malam-malam, tiba-tiba ada orang nawari tumpangan, pasti mau dibegal Anda. Zaman itu, kalau zaman sekarang sudah biasa menawarkan bantuan. Ya, kalau zaman itu, di zaman Yesus, ya, kalau Anda ada orang mau baik sama Anda, biasanya mau ngerampok Anda, saudara. Kalau Anda lihat ceritanya Abu Nawas, ya, Alibaba segala macam itu ya. Itu kan orang-orang yang menyamar yang banyak yang pura-pura baik padahal dia garong. Banyak cerita-cerita itu ya, kalau Anda lihat cerita 1001 malam itu.
Nah di zaman Yesus itu juga sama, itu ceritanya begitu mengerikan. Makanya istilah memberi tumpangan itu tuh sangat aneh, ya. Memberi makan orang miskin itu sangat aneh, saudara, zaman itu. Gak ada orang bikin begitu, saudara, zaman itu. Ya, beda dikit dengan di zaman Abraham. Bedanya kalau di zaman Abraham, orang jalan nenteng anak. Cak arep yang pundi, arep nyembelih bocah iki lho. Weh, buat. Zamannya Abraham begitu, saudara. Zamannya Yesus sudah nggak ada orang nyembelih anak lagi. Tetapi di zamannya Yesus, orang itu benar-benar sadis, saudara, ya. Istilahnya homo homini lupus, ya. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Anda lalai, suamimu diambil. Anda lalai, maka makananmu diambil. Anda lalai, bajumu diambil, saudara. Anda lalai pergi ya sebentar saja ya, misalnya sebulan Anda rumahnya kosong begitu, Anda pulang rumahnya udah ditempatin orang. Itu seperti itu zaman itu. Nah, makanya ada banyak sekali orang-orang yang menggabungkan diri dengan kelompok pemuridan para rasul ini karena ada cinta di situ, saudara, ada kasih di sana. Lah, kasih ini kemudian banyak orang yang berpura-pura. Dia tujuannya cuman apa, saudara? Cuman mau ngerampok saja komunitas itu, saudara. Itu beneran ya. Dia cuman mau ngerampok komunitas itu, ya lalu dia pergi, lalu dia datang lagi. Kalau sudah habis uangnya, dia datang lagi, saudara. Nah, kalau ada orang begitu, Anda nggak boleh deket-deket. Dia keluar, ya bahkan bukan cuma keluar mau ngerampok, dia bahkan ngelaporin orang-orang di dalam itu siapa saja. Dia jadi spion, jadi pengkhianat. Dia ngelaporin kepada orang-orang Roma. Ini loh orangnya ini, lalu ditangkapin sama orang Roma. Itu yang dimaksud, saudara. Itu kejadiannya seperti itu dan itu yang dimaksud. Jadi orang itu tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, dia sudah keluar. Ya. Dan dia bahkan menyerahkan saudara-saudaranya persis seperti yang Tuhan Yesus nubuatkan dalam Matius 24. Orang akan menyerahkan sesamanya. Nah, itu Anda jangan, sekalipun itu saudaramu, siapapun, kakakmu, Anda jangan ini lagi. Jangan berteman lagi dengan orang-orang ini. Karena Anda nggak tahu siapa korbannya dia berikutnya, saudara. Kan itu terjadi, ya. Oh, di hari-hari juga banyak, ya. Makanya waktu itu saya sempat bilang, ya, kalau orang ini cuman maki-maki kita, mencemooh kita, udah kita biarin aja. Tapi orang ini merapat ke orang Islam, lalu bongkar isi perut kita, ya sebetulnya nggak ada rahasianya juga, di kita juga nggak ada rahasia, ya. Aib apa juga nggak ada aib, di kita nggak ada aib, semua open, semua terbuka. Nah, cuman itu menunjukkan bahwa orang ini pengkhianat, saudara. Kita tidak perlu lagi lunak-lunak sama dia. Oh, kan harus saling mengasihi. Bukan, kita mengasihi dia. Tapi kita harus berhati-hati. Orang ini siap jual kepala kita. Nah, itu maksudnya, saudara. Orang-orang ini akan siap menjual kepala kita. Ya, coba. Sedangkan kita yang nggak ada salah sama dia saja, dia rela, dia jual loh isi rahasia semua di dalam yayasan ini. Lalu Anda berpikir Anda mau selamat begitu. Dia akan berbaik-baik sama Anda kalau terjadi sesuatu. Nah, makanya orang-orang ini saya waktu itu bilang, ya, jangan lagi berteman dengan orang-orang ini. Kalau dulu waktu dia maki-maki saya di channelnya dia sendiri, ya, saya nggak masalah. Artinya mungkin dia lagi marah sama saya atau lagi apa, ya. Tapi begitu dia pergi kepada orang Islam, ya dia cerita macam-macam, udah gitu yang dia ceritain salah semua lagi kan. Katanya saya nggak punya paspor Belanda, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, segala macam. Katanya saya di Haifa ya sekarang, saudara, ya. Saya malah punya mobil di Haifa, di Israel, saudara, coba bayangin. Semua yang diomongin salah semua lagi, ya kan. Nah, oh, saya belinya bukan pakai uang sumbangan, saudara, ya. Enggak, ya. Saya ngirit-ngirit itu, saudara. Coba Anda bayangin, ya. Artinya orang ini sudah siap untuk menjual Anda juga. Apapun akan dia lakukan. Siapapun akan dia cari. Musuh dari musuhku adalah kawanku. Dia orangnya udah begitu, saudara. Dia sudah nggak punya harga diri. Dan Anda akan mau bergaul dengan dia. Orang-orang yang masih bergaul dengan ini bukan orangnya kita. Saya juga takut bergaul dengan Anda.
Karena nanti suatu ketika saya dicobai melalui Anda. Nah, itulah saudara ya. Nah, ini sama ya, kita cerita balik lagi ceritanya Yosafat. Yosafat ini orang yang sangat baik sekali. Dia orang yang sangat mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Dia begitu giat melakukan pekerjaan Tuhan. Dia singkirkan semua berhala, bahkan bukit-bukit pengorbanan. Saudara, makna bukit pengorbanan itu adalah pelacuran bakti. Pelacuran dengan dalih agama, saudara ya, kayak yang di puncak itu loh ya. Itu pelacuran atas nama, yang penting Anda bersyahadat, la ilaha illallah, terus tadi ya, Muhammad Cabulullah itu, lalu Anda olahlah bebek, halal, saudara. Itu kan sebenarnya pelacuran bakti itu. Itu sama seperti itu pelacuran bakti. Pelacuran dibungkus dengan agama, saudara. Itu bukit-bukit pengorbanan, sahabat Gunung Kemuku, semua sama seperti itu. Bedanya ini ada tambahan setelah Anda Anda nyembah berhala, terus Anda keluar dari kuilnya itu, Anda lalu berhubungan seks dengan imam-imam wanitanya. Gitu ya. Sama persis itu saudara ya. Sama persis. Di sana yang penting pahala kamu sama Habib-Habib, kamu berhubungan seks, punya anak, anak-anak kamu dapat pahala di surga. Itu sama, itu pelacuran bakti itu namanya saudara ya. Nah, itu sama. Nah, kalau orang berani menghapus ini, itu kan menghapus bisnis esek-esek, saudara. Itu mafia, saudara. Raja yang berani menghapus bukit pengorbanan ini nyalinya harus kuat sekali. Itu bisnis mendasar manusia, saudara ya. Bisnis esek-esek. Anda kalau berani membongkar kasusnya human trafficking, perdagangan wanita, perbudakan seks, saudara. Anda melawan orang-orang Raja Tega, loh, saudara. Orang yang berani membongkar mafia perdagangan manusia ini, ya perbudakan zaman dulu itu perbudakan, zaman itu menjadi lebih ekstrem lagi perbudakan seks. Anda bisa digorok, saudara. Raja pun tidak berani, saudara. Karena semua menteri-menterinya terima uang dari situ, ya. Makanya di puncak nggak ada yang berani bubarin karena pejabat-pejabat negara semua, ustadz-ustadz semua terima duit semua dari situ, dapat setoran. Pesantren-pesantren, masjid-masjid dapat setoran dari situ. Makanya nggak ada yang berani bubarin. Itu sama ya, itu bisnis seperti itu sama. Di zaman Roma pun sama, di kuil-kuil Apollo mereka semua terima uang, saudara. Ya bisnis perbudakan seks itu bisnis yang mengerikan, saudara. Di dalamnya kalau Anda tahu di dalam ya, saya pernah dulu ya, ada orang saya pelayanan penjara itu ada orang yang kasusnya itu ya. Saya pernah cerita dulu ya kalau nggak salah ya. Yang saya bilang mukanya kayak Gilbert itu loh. Jalannya mukanya kayak Gilbert, botak-botaknya kayak Gilbert itu ya. Itu ngeri saudara ya. Orang di dalam penjara saja, saya mau cuti besok, nah ya anak saya wisuda di Cina. Saya kaget saudara. Hah? Yang bisa diatur. Dia cuma bisa diatur. Cuma gitu aja saudara. Gayanya kayak Gilbert, bisa diatur gitu saudara ya. Dia pergi ke Cina cuti 1 bulan, saudara. Lalu dikawal sama reserse, dia pulang lagi, masuk penjara lagi. Gila ya, saudara ya. Begitu, saudara ya. Ngeri. Bisa begitu dia. Saking berkuasanya. Nah, si Yosafat ini hebat sekali. Dia hapus semua, saudara. Karena itu berhala. Dan berhala itu ideologi. Saudara tahu siapa yang dibalik itu semua? Yang dibalik semuanya negara-negara lain. Karena dia susupan ideologinya itu. Di situ banyak spionase, saudara. Jadi di tempat pelacuran bakti itu banyak spionase. Ya. Di pelacuran bakti itu banyak spionase. Pejabat-pejabat nge-seks semua. Dia tukar informasi di situ, saudara. Maka dihapus sama Yosafat, saudara. Maka kuat negaranya. Nah, kuat negaranya. Hebat, saudara. Ini kita cerita logika ya. Kita cerita beriman. Ya, kalau Anda melakukan pengajaran Tuhan dengan benar, logika Anda akan sehat, akan waras, saudara. Karena Yosafat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, negaranya kuat, saudara. 1, tidak ada penyakit kelamin, saudara. Sehat nggak? Sehat. Rakyatnya sehat. 1 generasi rakyatnya akan sehat. Bayangin nggak ada pelacuran di situ, bersih. 2, tidak ada pengkhianat. Ya kan? Nggak ada tukar informasi itu, nggak ada. Kan tukar informasi di pelacuran itu, saudara, di lokalisasi. 3, ya. Ideologinya utuh, saudara. Ideologinya ya ideologi Jehovah. Ya, ideologi Jehovah, Torah. Nggak terpecah-pecah karena di dalam pelacuran bakti itu kan ada ideologi macam-macam. Dewa Amon, Dewa Amalek, Dewa Baal, Dewa Filistin. Karena mereka semua tidak bisa
mengendalikan isi perutnya Yehuda, maka tadi kerajaan Filistin datang, kerajaan Arab datang bawa upeti, saudara. Mereka kudu ngaku, salut. Karena mereka nggak bisa bongkar. Mereka bawa upeti tujuannya supaya bisa membongkar isi perutnya Yehuda juga. Karena sudah tidak ada. Kalau ada pelacuran bakti, mereka nggak perlu bawa upeti, saudara. Mereka tukar sperma di situ, udah dapat tukar informasi itu, saudara. Itu begitu ya yang terjadi ya. Makanya di dalam kerajaan Yehuda itu menjadi kuat sekali. Kan dihapus dengan beraninya dia. Dia enggak urusan. Tangan besi dihapus itu pelacuran bakti. Ya. Kalau Anda melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka otak Anda akan sehat. Maka nalar Anda akan jalan, saudara. Tapi kalau Anda tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Anda akan muntep. Apa yang Anda lakukan tadi? Ibadah perintah manusia. Yesaya 29 ayat 13. Anda menjalankan ritual dogma manusia. Kolose 2 ayat 23. Ya, yang tadi ya, Trinitas, Oneness, Unitarian. Sehingga Anda lupa kalau Anda disuruh mengajarkan tentang cinta. Lalu si Yosafat ini dia bersahabat dengan, bahkan menjadi besan, ya, dia menikah dengan anaknya Ahab. Nah ini saudara, runyam. Tuhan sudah bilang itu orang kafir. Orang kafir saudara ya. Maksudnya penyembah berhala. Ahab ini penyembah berhala, saudara. Maksudnya orang ini tidak punya cinta. Nah, kalau zaman modern sekarang ini, Anda mau menikahkan anak Anda mau menikah dengan orang-orang yang seperti ini, saudara. Anda mau bergaul karib dengan para pengkhianat ini. Itu mendukakan hati Tuhan, saudara. Anda kan ternodai, cara berpikir Anda kudu kompromi sama dia. Kan Anda mau bersahabat dengan dia, berhubungan. Di dalam semua relasi, Anda harus berkompromi. Suami istri kudu berkompromi, kalau nggak berantem terus, saudara. Sahabat, teman baik harus berkompromi, kalau nggak dia berantem terus, nggak menjadi sahabat ya. Demikian juga orang jahat, orang baik, orang di dalam terang, di dalam gelap, kalau dia mau berjalan bersama, dia kudu mengkompromikan terangnya, kudu mengkompromikan gelapnya. Itu masalahnya. Makanya Yohanes bilang, jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, jangan menerima dia di dalam rumahmu. Kamu nggak boleh kompromi. Jangan berkompromi dengan orang yang suka dendam. Kamu akan ikut-ikutan jadi pendendam. Karena itu spirit, saudara ya. Hawamu jadi panas. Jangan berkompromi dengan orang-orang yang cabul. Karena kamu akan ikutan cabul. Jangan berkompromi dengan orang-orang ya yang hidupnya penuh dengan kelicikan. Karena kamu akan licik. Orang-orang yang suka pamer harta, kamu akan pamer. Bukan yang masalah Trinitas Oneness ya, bukan, saudara, bukan. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan pergaulan yang buruk akan merusak hidupmu, saudara. Kebiasaan-kebiasaanmu yang baik itu akan rusak. Yang kamu bangun ya dari tindakan, dari disiplin tiap hari menjadi kebiasaan jadi habit jadi karakter jadi mentalitas. Rusak dalam beberapa minggu saja dengan kamu bergaul dengan orang yang nggak baik. Saya selalu ya awasin anak-anak saya bergaul dengan siapa, saudara. Serius, saudara ya. Kamu sama siapa? Kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Sampai si Wasi sudah dewasa. Nah, sekarang saya miracle. Ini orang ini bagaimana? Wah, ini lesbi, Pak. Ini lesbi, Pak. Ini begini-begini. Kamu jangan terlalu dekat ya. Jangan terus musuhin, tapi jangan terlalu dekat. Nah, ini orang ini homo, orang ini suka begini, orang ini suka begitu. Ya kamu pokoknya berteman. Oh, nanti kalau nggak punya teman, jangan khawatir. Kita ajarin, saudara. Karena kebiasaan yang buruk kan merusak, ya. Pergaulan buruk kan merusak kebiasaan yang baik. Kita harus tahu kepada anak-anak kita tuh gaul dengan siapa.
Bukan terus membenci, menjauhkan, bukan, saudara. Tapi Anda harus hati-hati, dan kita sendiri kudu juga jaga. Ya dulu saya pikir saya pandai, saya seorang yang pandai bergaul. Tapi saudara tahu, teman-teman saya isinya 3, ya, isinya 4. Lama-lama saya nggak senang, saudara. Makanya saya nggak mau berteman dengan mereka lagi. Saya menghindar. Ya, saudara ya. Demikian dengan kita, nggak sok-sokan, wah saya ini bisa bergaul dengan siapa saja, tak jamin kamu ikut rusak nanti, saudara. Tak jamin, saudara. Jangan bangga kalau Anda bisa bergaul dengan siapa saja. Ya, kita bukan mau terus memusuhi mereka, bukan. Tetapi teman kita harus memilih. Karena kita akan bergaul serupa dengan orang-orang kita, saudara. Ya, kita akan menjadi serupa dengan dia. Besok akan kita lanjutkan ya tentang Yosafat ini, bagaimana Tuhan ngomelin si Yosafat ini ya, saudara ya. Dan akhirnya kan jeblos kan si Yosafat ini gara-gara gaul sama Ahab kan. Walaupun dia tetap baik, tapi tetap kejeblos, saudara. Hati-hati, saudara ya. Anda bergaul dengan siapa Anda bergaul? Hati-hati, saudara. Bukan Anda terus memusuhi orang-orang yang di luar Tuhan. Tetapi jangan bergaul, jangan jalan bareng-bareng sama orang yang pencemooh, pembenci. Jangan, itu bukan temanmu, saudara. Ya, bergaulah ya, dengan orang-orang yang penuh cinta, yang penuh damai, penuh sukacita, penuh dengan kasih hidupnya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang glamor, yang suka pesta pora. Hati-hati, saudara ya. Nanti Anda akan ikut begitu. Tuhan Yesus memberkati.